Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat TU Online. Ketemu lagi dengan saya Dr. Ita, dan pada sesi kali ini kita akan ngobrol banyak tentang tips sehat selama Lebaran dan Hari Raya. Sobat TU Online, sebentar lagi kita akan Lebaran gitu ya. Lebaran merupakan momen kita merayakan perayaan begitu setelah berpuasa selama 1 bulan. Berpuasa akhirnya kita sampai di ujung dari bulan Ramadan dan awal dari bulan Syawal, di mana kita merayakan Hari Raya Idul Fitri. Pada momen ini akan banyak sekali kita menghabiskan waktu dengan keluarga, bercengkrama, dan biasanya kalau kumpul-kumpul dengan keluarga akan banyak sekali makan-makan gitu. Sobat TU Online, untuk menghindari sakit akibat terlalu banyak makan di Hari Raya Idul Fitri, berikut ini adalah beberapa tips supaya kita tetap sehat selama rangkaian liburan Hari Raya Idul Fitri. Yang pertama adalah kontrol nafsu makan. Jadi intinya supaya kita tetap sehat, porsi makan kita harus terjaga. Meskipun sudah berpuasa selama 30 hari sebelumnya dan akhirnya melakukan buka puasa gitu ya di 1 Syawal dengan banyak makanan mungkin di rumah keluarga, di rumah sendiri dan lain sebagainya, pastikan Sobat TU Online bisa mengontrol porsi makanan sesuai dengan yang biasanya. Karena perubahan porsi makan yang terlalu mendadak akan mengakibatkan saluran pencernaan kita kaget, dan hal ini juga akan berpengaruh pada performanya. Hati-hati kalau kita tiba-tiba makan terlalu banyak akan mengganggu rutinitas usus kita, dan hal ini bisa berakibat pada munculnya penyakit-penyakit yang berhubungan dengan saluran pencernaan, seperti misalnya sakit lambung, infeksi lambung, kemudian diare, sembelit, dan lain sebagainya. Maka supaya tetap sehat, pastikan jaga dan kontrol porsi makan kita selama Lebaran. Berikutnya adalah prioritaskan makanan berserat. Karena biasanya kalau Lebaran itu identik dengan opor ayam, dengan daging-daging rendang, dengan ketupat dan lain sebagainya. Nah, makanan bersantan dan berdaging ini, goreng-gorengan dan lain sebagainya, kalau dikonsumsi dalam jumlah banyak dalam satu waktu akan mengakibatkan perut kita sebah dan akan mengakibatkan susah buang air besar. Maka dari itu penting banget selama Hari Raya Lebaran kita tetap mengontrol dan memastikan serat yang kita konsumsi cukup, baik melalui sayuran maupun buah. Nah, Sobat TU Online boleh memilih ya, serat mana nih yang mau dikonsumsi selama Lebaran. Biasanya kita pilih buah-buahan yang lagi musim aja gitu, karena harganya juga lebih terjangkau. Boleh banget buah apa aja selama tidak mengganggu pencernaan bisa dikonsumsi. Begitu juga dengan serat, sayuran hijau seperti kangkung, bayam, timun, dan lain sebagainya juga penting banget dikonsumsi supaya serat kita cukup dan tidak mengalami sembelit selama Lebaran. Nah, berikutnya masih tentang konsumsi makanan Lebaran ya, yang kebanyakan berlemak. Tentunya tips berikutnya adalah batasi makanan berlemak. Opor ayam, rendang, makanan bersantan, goreng-gorengan, dan lain sebagainya yang biasanya menghiasi meja makan kita selama Lebaran. Teman-temanku sekalian, kalau kita pengen tetap sehat, pastikan bahwa kita membatasi makanan berlemak. Secukupnya saja, tidak berlebihan, dan diimbangi dengan serat di poin yang kedua tadi. Tips berikutnya adalah makan dengan teratur. Jadi memang walaupun di sekitar kita banyak banget makanan selama Lebaran, tapi tetap penting untuk mengatur jam-jam makan kita supaya tetap teratur seperti biasanya. Terutama buat Sobat TU Online yang punya penyakit lambung, ya, yang biasanya kambuh dengan infeksi lambung dan lain sebagainya, maka penting banget untuk mengatur jam-jam makan supaya tetap teratur. Misalnya, kalau terbiasa makan 3 kali sehari, berarti tetap kita makan besar di 3 waktu itu, pagi, siang, ataupun sore. Kalau terbiasa 2 kali, berarti ya pagi dengan sore saja. Di sela-sela waktu itu boleh ngemil gitu ya, boleh makan makanan lain yang tidak terlalu berat, selama tubuh kita tidak terlalu kenyang gitu. Tapi kalau sudah terlalu kenyang, maka kita harus stop. Dan jangan sampai juga terlalu kosong atau terlalu lapar, karena kalau terlalu lapar, terlambat makan, maka produksi asam lambung akan meningkat dan hal itu berbahaya untuk dinding lambung kita. Tips yang terakhir untuk sehat selama Lebaran adalah cukup minum air putih. Jadi pastikan air atau cairan yang kita konsumsi selama Lebaran itu cukup, sehingga kita tidak mudah dehidrasi dan daya tahan tubuh kita bisa terus baik selama Lebaran. Begitulah tips untuk sehat selama bulan Syawal ya, dalam prosesi Lebaran. Dan teman-teman juga perlu memperhatikan
untuk kondisi berikutnya, yaitu setelah Lebaran. Pastikan setelah Lebaran kita kembali ke rutinitas awal dan teman-teman mulai untuk berolahraga kembali, untuk membakar semua kalori yang mungkin didapatkan selama perayaan Hari Raya Idul Fitri. Demikian dari saya, terima kasih, selamat Lebaran, mohon maaf lahir dan batin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.